Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mempelajari analisis spasial yang merupakan salah satu bagian dari mata kuliah pertanian berlanjut di minggu ke-5. Hari ini kita kaji analisis spasial khususnya tentang aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi untuk mendukung manajemen pertanian berkelanjutan. Pada kuliah terdahulu sudah disampaikan bagaimana pengaruh lanskap di dalam mengkaji pertanian berkelanjutan. Dalam bahan kajian ini kita akan lebih memfokuskan kepada bagaimana kita akan melakukan analisis terhadap kondisi lahan yang beragam, di mana dalam satu lanskap yang luas terdapat berbagai macam tata guna lahan. Bagaimana interaksi antara satu yang lainnya, kemudian bagaimana kita menghitung akibat dari interaksi tersebut. Tujuan dari bahan kajian ini adalah bagaimana memanfaatkan sistem informasi geografi atau analisis spasial tadi untuk mengambil keputusan dalam menentukan pertanian berkelanjutan. Kemudian yang kedua, beberapa contoh kajian misalnya sebagai alat untuk menentukan titik observasi. Kemudian juga sebagai hasilnya nanti akan dipakai sebagai sarana negosiasi dengan stakeholder kalau ada konflik sosial. Bahan bacaan ada beberapa nanti yang ditunjukkan di dalam slide ini, silahkan itu dipelajari. Tetapi untuk bahan kajian khusus sistem informasi geografi dan sistem penginderaan jauh sebenarnya banyak buku, sehingga yang seperti ini bisa ditambah, bisa berkreasi untuk mendapatkan buku-buku yang lain. Di dalam mempelajari pertanian berkelanjutan, terutama yang berbasis lanskap, akan kita kaji di sini. Jadi dalam pendekatan lanskap ini adalah bagaimana kita ingin memastikan sinergi antar berbagai macam penggunaan lahan oleh berbagai pihak. Dalam satu lanskap ada banyak penggunaan, ada hutan, ada pemukiman, ada sawah, ada tegal. Bagaimana masing-masing bagian dari penggunaan lahan tadi saling berinteraksi, dimanfaatkan oleh manusia yang mengelolanya, sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan maupun bagi manusia yang mengelola tersebut. Analisis spasial ini adalah analisis berbasis keruangan. Jadi di sana ada heterogenitas, ada polanya, ada transisinya, dan sebagainya. Jadi yang bisa kita lihat secara spasial. Kemudian masing-masing yang terlihat di dalam ruang tersebut bisa berubah dari waktu-waktu. Jadi berubah secara temporal. Penggunaan lahan misalnya dalam satu kurun waktu tertentu, sawah musim tanam 1 padi, musim kedua padi, ketiga palawija. Demikian juga hutan misalnya tahun 2000 masih hutan, 2010 mungkin bisa jadi sudah bukan hutan. Berubah secara temporal. Kemudian juga perubahan-perubahan itu terkait dengan culture yang ada di dalam masyarakat. Bagaimana budaya masyarakat tadi bisa mempengaruhi perubahan-perubahan secara temporal maupun secara spasial. Setiap budaya masing-masing tempat akan berpengaruh berbeda terhadap kedua yang lain. Baiklah, kita masuk ke topik yang utama dari bahan kajian minggu ini adalah analisis spasial.
Data geografis adalah data yang mempunyai ruang di muka bumi. Berbeda dengan data yang tidak punya ruang. Jadi ini adalah data-data yang spasial. Kalau data yang tidak punya ruang, data yang non-spasial. Sebagai contoh misalnya, saya bisa sajikan sebuah gambar di sana. Gambar atau sebenarnya ini adalah citra satelit. Jadi citra satelit adalah semacam foto yang diambil dari satelit. Jadi bisa dibedakan antara foto udara dengan citra satelit. Kalau foto udara adalah hasil perekaman secara fotografik. Kalau citra satelit diambil secara dengan atau menggunakan scanner. Kalau kita ingin membaca, memahami gambar tersebut yang ada di layar sebelah kiri, ini adalah gambar muka bumi di wilayah Pujon, Malang bagian barat, di mana di situ terlihat aneka warna, ada yang merah, ada yang hijau. Yang hijau itu adalah bervegetasi, yang merah itu adalah lahan yang kosong, gundul, yang hitam itu adalah air. Jadi bagaimana komposisi lahan bervegetasi, berapa persen kira-kira tutupan lahan di situ. Kemudian kalau kita ingin melihat apa yang bisa kita lihat di sana, ada beberapa data itu, ya sebenarnya kalau kita lihat data itu terdiri dari ribuan informasi yang bisa kita ambil secara parsial. Sebagai contoh misalnya di sebelah kanan, itu misalnya saya hanya fokus kepada bentuk lahan. Jadi di mana di situ yang berbukit, di mana di situ yang bergunung, di mana di situ yang dataran. Dalam rangka nanti unit-unit lahan itu akan kita pakai di dalam pengelolaan. Di sudut lain, di sisi lain, saya misalnya ingin mempelajari sebaran tutupan lahannya atau penggunaan lahannya. Saya ambil data di mana di situ ada sawah, di mana ada tegal, di mana ada hutan dan sebagainya yang tertera di dalam peta sebelah kanan. Masih banyak lagi di sana kita ambil, misalnya informasi tentang jenis tanah. Bisa kita interpretasi dari data itu. Data tentang hidrologi, data tentang geologi. Sesuai dengan keahlian masing-masing, data itu bisa diinterpretasi. Untuk apa? Untuk tujuan tertentu. Data-data itu nanti akan kita olah, kita analisis untuk menghasilkan sesuatu tujuan. Sebagai contoh misalnya, di peta tersebut ditunjukkan kawasan rawan longsor. Kalau kita punya algoritma, kita punya rumus, kita punya formula bagaimana menghitung atau memprediksi kawasan yang rawan longsor, maka kita bisa menggunakan data-data yang kita ambil, kita interpretasi dari gambar sebelah kiri untuk menghasilkan gambar sebelah kanan. Kawasan rawan longsor. Dari yang merah-merah itu adalah kawasan yang rawan longsor. Bukan merah ya, tapi itu sebenarnya abu-abu. Yang hijau ini yang tidak rawan longsor. Ada banyak contoh nanti untuk hidrologi, misalnya yang rawan banjir, untuk rawan kekeringan. Kalau di pertanian berkelanjutan nanti ya, di mana misalnya lahan-lahan yang akan terdegradasi, bagaimana kita mengatasinya dan sebagainya. Oke, mengapa kita butuh analisis spasial? Ya, karena pada kondisi sekarang ini, kalau kita ingin menganalisis suatu lahan, suatu lanskap, tidak mungkin lagi kita menggunakan analisis yang non-spasial. Jadi kalau non-spasial nanti data-datanya adalah data-data berupa tabel. Kalau kita ingin mengetahui sebarannya di mana, maka analisis spasial sangat diperlukan. Sebenarnya analisis spasial ini termasuk softwarenya, termasuk alatnya tadi adalah sebenarnya semacam kalkulator. Jadi bagaimana kita menghitung
kalau kalkulator 1 tambah 1 sama dengan 2 dan sebagainya. Kalau di sistem informasi geografi ini adalah bagaimana kita mengolah, mentumpang tindihkan. Jadi kalau kita punya algoritma, kita punya rumus, peta 1 ditambah peta 2 menjadi peta 3 misalnya. Jadi karena ini spasial, ada ruangnya, kita tidak bisa menggunakan semacam kalkulator atau yang tidak spasial, harus secara spasial. Jadi ya karena sebaran spasial apa saja yang di muka bumi tata letaknya sudah sedemikian, jadi merupakan mozaik dari satuan-satuan yang kita lihat, misalnya mozaik dari jenis tanah, mozaik dari penggunaan lahan, mozaik dari batuan tertentu dan sebagainya. Ini sebarannya ya sesuai dengan kondisi di alam, tempatnya tertentu, tidak bisa dipindah-pindah. Jadi berbeda satu dengan tempat lainnya. Kemudian di sana juga sudah dibangun atau sudah ada bangunan-bangunan infrastruktur, ada jalan, ada sungai, ada perumahan dan sebagainya. Kemudian juga akan terlihat juga misalnya di sana fitur-fitur perekonomian, di mana ada pasar, di mana ada pabrik dan sebagainya. Kemudian pusat pemerintahan dan semuanya yang ada di sana sesuai dengan yang keperluan kita. Jadi data yang di muka bumi itu kita bisa ambil satu persatu, kita plotkan dalam peta menjadi suatu peta sendiri. Di dalam sistem informasi geografi, setiap lapisan itu disebut dengan layer. Nah, kemudian data yang dianalisis, ya kenapa tadi butuh spasial tadi, sebenarnya ada dua macam. Jadi ada data yang berformat vektor. Jadi yang di atas itu, contohnya vektor itu berupa titik, garis, atau luasan. Jadi tiga simbol data vektor, titik, garis, dan luasan. Contoh yang ada di bagian atas. Kemudian yang kedua adalah data raster. Kalau vektor tadi titik, garis, luasan, kalau raster ini berupa kotak-kotak kecil-kecil atau disebut dengan piksel. Kalau kedetailan informasi, format vektor tadi dinyatakan dengan skala, kalau format raster dinyatakan dengan resolusinya, seberapa kecil ukuran setiap sel tadi. Oke, ini salah satu contoh tipe data dalam analisis spasial. Jadi nanti salah satu contohnya misalnya seperti gambar yang di atas misalnya, kita punya data titik. Titik ini bisa misalnya lokasi dijumpai tanaman durian misalnya. Berupa titik di koordinat berapa, sebarannya ada di sana. Tanaman durian itu mungkin bisa diidentifikasi dari jenisnya, dari produktivitasnya. Jadi nanti sebelah kiri ada titik yang kecil, titik besar, ini misalnya menunjukkan yang kecil ini mungkin produktivitasnya rendah, yang besar produksinya tinggi. Nanti akan kelihatan bagaimana atau di mana yang produksinya tinggi, di mana yang produksinya rendah. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini hasil analisisnya. Jadi kalau yang pertama tadi hanya plotting titik koordinat dengan ukuran produksinya. Yang sebelah kanan ini untuk sebaran spasialnya. Kalau titik tadi hanya produksi di titik itu. Kalau kita ingin mengetahui produktivitas seluruh lahan, maka harus diinterpolasi. Nanti di dalam sistem informasi geografi ada namanya interpolasi. Diinterpolasi untuk menghasilkan gambar di sebelah kanan ini kira-kira produktivitas mana. Jadi setelah diolah ternyata dilihat di sana. Yang merah itu misalnya yang produksinya rendah, yang hijau yang produksinya tinggi. Kemudian juga bisa juga yang gambar yang sebelah bawah itu, kalau yang di atas itu kita bekerja dengan data raster hasilnya berupa piksel.
Kalau yang sebelah bawah ini data vektor. Jadi kita hanya memasukkan saja, jadi klasifikasi misalnya data produktivitas tanah atau lahan misalnya, yang tinggi misalnya itu yang coklat, yang rendah itu yang coklat muda misalnya, atau yang sebelah kanan itu yang hijau itu produktivitas berapa, yang biru berapa. Jadi bisa tinggal di plot dari data yang tadi. Ini analisis spasial. Kegunaannya apa? Jadi banyak sekali sebenarnya penggunaannya. Ini sebagai contoh saja di situ yang terkait dengan pertanian berlanjut. Yang pertama adalah penentuan lokasi titik observasi. Kemudian kedua tadi untuk analisis tadi, tumpang tindih tadi. Kemudian untuk membuat clustering, deklasterisasi data yang ada di lapangan. Kemudian untuk monitor perubahan penggunaan lahan. Bisa juga untuk menghitung, memprediksi stok karbon di suatu tempat. Kemudian banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk analisis spasial ini tergantung dari tujuan kita masing-masing. Baiklah, jadi tadi sudah kita jelaskan tentang analisis spasial, jadi pentingnya apa, bagaimana kita menganalisisnya, kemudian alatnya apa. Jadi yang pertama alatnya adalah penginderaan jauh, data penginderaan jauh. Jadi kenapa data penginderaan jauh itu diperlukan? Karena pada saat sekarang ini atau di dalam analisis sistem informasi geografi, seringkali kita dihadapkan pada kendala ketidaktersediaan data yang real time pada kondisi sekarang. Pada teknologi sekarang, ini sudah berkembang teknologi penginderaan jauh yang kita bisa melihat data secara real time. Penggunaan lahan misalnya, saya ingin mengetahui penggunaan lahan tanggal berapa. Sudah banyak satelit yang beredar di atas yang bisa kita ingin mengecek tanggal berapa, nanti akan ada satelit apa, bisa kita melihat penggunaan lahan pada tanggal itu. Kemudian suhu, sekarang kalau kita lihat di HP kita sudah punya data cuaca, suhu, bahkan hujan sudah bisa diprediksi dan sebagainya. Ini yang bisa ditawarkan oleh penginderaan jauh. Nah, kenapa penginderaan jauh itu bisa? Jadi sebenarnya kan penginderaan jauh ini adalah satu ilmu, teknik, bahkan ada yang menyebutkan sebagai seni, untuk memperoleh informasi tentang objek yang ada di muka bumi tanpa bersentuhan langsung dengan objek yang bersangkutan. Jadi seperti suhu tadi, jadi kalau di HP itu ada aplikasi weather itu, jadi dia bisa tahu suhu di Malang, di Batu tanpa datang ke sana. Hotspot misalnya, kalau kebakaran hutan langsung bisa diketahui. Hari ini ada sekian hotspot, lokasinya di mana. Tanpa orang datang ke sana kita bisa tahu langsung ada kebakaran hutan atau kebakaran lahan. Bagaimana penginderaan jauh tadi bekerja? Jadi bagaimana bisa tahu bahwa data itu bisa kita pakai, kita interpretasi. Sebenarnya kalau kita lihat komponen penginderaan jauh di sana, sebenarnya ada 4 komponen utama. Ya. Yang pertama itu adalah sumber energi. Sumber energinya dari matahari, sinar matahari. Gelombang elektromagnetik yang disiarkan atau dipancarkan oleh matahari. Ini sebagai sumber energinya. Kemudian sinar matahari akan berinteraksi dengan objek yang ada di muka bumi. Di muka bumi ada tutupan lahan, ada sawah, ada tegal, ada rumah, ada jalan. Jadi gelombang elektromagnet akan berinteraksi dengan objek yang di muka bumi tadi. Objek tadi akan bisa menyerap sinar, bisa memantulkan sinar, bisa meneruskan sinar, air misalnya,
atau menghamburkan kalau permukaannya kasar. Jadi objek yang memantulkan sinar akan menerima, akan dikirimkan ke sensor yang dipasang, baik itu berupa kamera maupun scanner yang dipasang di satelit. Nah, kemudian di dalam perjalanannya tadi ada hambatan atmosfer yang mengganggu dari atmosfer itu ada awan, ada hujan, ada mungkin partikel-partikel lain yang ada di atas, misalnya pada saat letusan gunung api misalnya, itu sangat mengganggu baik itu sinar datang maupun sinar masuk. Kemudian itu tadi di jalur transmisinya, di sensornya untuk penerimanya berupa kamera maupun scanner tadi. Jadi 4 hal ini yang komponen utama penginderaan jauh. Nah, kemudian bekerjanya bagaimana? Jadi bekerjanya alat tadi tergantung dari gelombang elektromagnetik yang bisa ditangkap oleh sensor. Mata manusia biasa, kamera biasa itu hanya bisa menyerap sinar tampak, hanya biru, hijau, dan merah. Jadi terbatas pada 3 sinar itu, 0,4 sampai 7 nanometer. Untuk penginderaan jauh biasanya akan melebar ke bawah, ke lebih pendek gelombangnya ultraviolet atau lebih panjang inframerah. Tapi yang lebih banyak digunakan adalah perpanjangan atau extension ke inframerahnya, terutama untuk mendeteksi vegetasi supaya lebih bagus. Panjang gelombang panjang lain yang bisa digunakan misalnya radar. Radar juga salah satu sarana yang kita pakai untuk menginterpretasi data di muka bumi. Berikut adalah kurva spektral. Ya, kurva spektral merupakan pedoman orang yang bekerja di penginderaan jauh harus paham kurva spektral. Bagaimana kurva spektral air yang meningkat sedikit pada sinar tampak kemudian turun, selanjutnya hilang, hitam. Bagaimana tanah dari gelombang pendek ke panjang ini akan semakin meningkat, ya, dari yang warna kuning. Kemudian vegetasi rendah di sinar tampak, pada inframerah dia akan meningkat tinggi. Ini yang tadi yang saya sebutkan, inframerah digunakan untuk mendeteksi vegetasi karena kontras antara di sinar tampak dengan inframerah untuk menghasilkan gambaran vegetasi yang baik di sana. Sehingga kalau kita interpretasi citra satelit memang sebaik-baiknya kita menggunakan red, green, blue, RGB ditambah inframerah, terutama untuk aplikasi drone yang sekarang banyak dipakai. Ini adalah wahananya. Wahana itu tempat di mana kamera atau sensor itu dipasang. Ada yang di permukaan bumi, bisa di laut, bisa di daratan, bisa di laut misalnya gitu ya. Kemudian di udara, pesawat terbang, atau di angkasa, di antariksa. Ketinggian satelit macam-macam itu nanti bisa dilihat di gambar itu, masing-masing mengorbit kepada di ketinggian berapa. Saya kira itu yang slide berikutnya ini adalah gambaran secara umum bagaimana proses bagaimana data remote sensing tadi diperoleh dari muka bumi, baik itu dengan menggunakan fotografik maupun menggunakan scanner tadi, bisa menggunakan pesawat atau satelit. Kemudian data itu diolah, biasanya ada pre-processing biasanya untuk menyesuaikan koordinat geografiknya. Kemudian juga kadang kita perlu koreksi radiometrik, kecerahan cahayanya. Kemudian kita gunakan algoritma di sana untuk mendeteksi sesuatu, dianalisis, kemudian baru dilaporkan. Jadi ini sebagai contoh misalnya penggunaan lahan di Kota Batu, ini agak lama, ini tahun 2006. Di sana misalnya yang warna hijau itu adalah hutan.
Tahura Suryo. Kemudian ini adalah di bawahnya ini yang agak-agak muda ini adalah hutannya perhutani, hutan produksi. Di bawahnya yang kuning-kuning yang agak merah itu tanaman kentang yang sedang kosong. Kemudian di situ ada kebun apel, ada jagung, ada padi, sawah. Kemudian di daerah Gunung Sari sana ada bunga-bungaan, kemudian ada perumahan dan sebagainya. Ini contoh hasil interpretasi penginderaan jauh. Oke, alat kedua adalah yang disebut dengan sistem informasi geografi. Jadi kalau tadi adalah untuk mendapatkan data yang akan kita pakai. Jadi data penginderaan jauh itu nanti akan kita pakai sebagai input untuk sistem informasi geografi dalam rangka menganalisis spasial. Apa itu sistem informasi geografi? Ya, ini pada dasarnya sistem informasi geografi itu adalah sistem berbasis komputer. Jadi selalu sistem berbasis komputer. Untuk apa? Untuk memasukkan, untuk menyimpan, untuk mengambil, untuk memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data berreferensi geografis. Bagaimana di awal tadi, menampilkan data berreferensi geografis, berbasis komputer. Ya, jadi selalu menggunakan komputer di sana. Sebagai contoh ini alur bagaimana SIG bekerja. Yang pertama adalah input. Jadi bagaimana kita memasukkan datanya. Yang kedua adalah editing. Jadi setelah kita input, kadang-kadang data itu tidak langsung bisa kita pakai untuk suatu analisis. Perlu diedit dulu. Yang berikutnya adalah manipulasi. Jadi sebelum kita analis, kadang-kadang kita perlu manipulasi. Kenapa perlu manipulasi? Di dunia yang lain mungkin manipulasi tidak diperkenankan, tapi kalau di sistem informasi geografi, manipulasi diperkenankan. Kenapa? Karena banyak data itu di muka bumi itu sebenarnya tidak ada, tetapi tidak ada. Bingung nanti, ada tapi tidak ada. Jadi ada misalnya suhu udara misalnya. Suhu udara itu hanya ada di beberapa stasiun saja. Di Malang mungkin hanya ada Abdurrahman Saleh, ada di Sutami atau di Karangploso di sana BMKG. Yang lain tidak ada. Kalau kita butuh data suhu di Pucur misalnya di lereng Gunung Kawi, maka kita tidak dapatkan data itu. Padahal kita perlu untuk menganalisis data. Jadi kita memanipulasi, membuat peta suhu berdasarkan data yang ada. Tentu saja harus menggunakan algoritma yang sudah dipercaya. Kemudian baru melakukan analisis sesuai dengan tujuan, dengan metode sesuai dengan metode disesuaikan dengan tujuannya. Kemudian mendisplay, menayangkan. Hasil display itu bisa dicetak, bisa disimpan, atau bisa dikirim sesuai dengan. Jadi data tidak harus dicetak, bisa disimpan saja. Atau kadang-kadang tidak disimpan langsung dikirim karena kita tidak perlu menyimpan. Data yang disimpan ya bisa input yang lain, untuk input, untuk editing, untuk manipulasi dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Jadi kemudian di mana tadi remote sensing tadi? Jadi remote sensing berada di daerah input itu. Input selain remote sensing sebenarnya berasal dari peta cetak, bisa dari data tabular ya, bisa dari data-data coverage dari Arkinfo zaman dulu. Kalau yang remote sensing, penginderaan jauh tadi berasal dari survei sumber daya lahan. Jadi di bawah itu, kalau kita di ujung sebenarnya ini adalah penginderaan jauh. Ini adalah penginderaan jauh sebagai sumber data untuk sistem informasi geografi. Itu saya kira nanti yang lain silahkan dibaca sendiri nanti. Oke, ini contoh misalnya. Contoh pemanfaatan tadi. Jadi ini saya ambilkan satu contoh sistem informasi geografi untuk perencanaan pemanfaatan lahan di Jawa Timur. Di Jawa Timur
kita lihat relief Jawa Timur seperti itu. Ada bergunung, ada dataran, ada berbukit dan sebagainya. Kalau kita lihat geologinya, jadi di sana ada beberapa gunung api berderet di tengah, kemudian ada perbukitan kapur di bagian selatan sana, kemudian di bagian utara juga ada dua deretan pegunungan kendeng itu utara dan selatan. Kemudian ada dataran-dataran marin di bagian pantai-pantai di utara. Ini sistem lahannya misalnya ini, jadi sistem nanti ada bentuk lahan di sana bisa diklasifikasi. Kemudian ini ada jenis tanahnya misalnya, jadi kita dapatkan beberapa data yang kita punyai. Kemudian dari data yang ada tadi, misalnya kita coba berapa daya dukung lahan di Jawa Timur itu untuk keperluan pertanian, untuk keperluan lingkungan. Jadi kita lihat dari kemampuan lahan. Jadi daya dukung lahan kita lihat dari kemampuan lahan. Terlihat dari sana jadi warna hijau sampai merah. Yang hijau itu aman, boleh. Yang merah itu mestinya ini kelas-kelas 8 kalau di kemampuan lahan. Ini hanya untuk hutan lindung. Jadi semakin merah pemanfaatannya semakin terbatas. Kemudian bagaimana kita ingin melihat ada ketidaksesuaian. Nah, ini nanti akan kita lakukan overlay nanti, tumpang tindihkan antara kemampuan lahan dengan penggunaan lahan saat ini. Kita lihat di sana, penggunaan lahan bisa didapatkan dari peta yang ada, atau kalau kita betul-betul ingin real time yang sekarang, ya kita analisis dari penginderaan jauh tadi. Di gambarnya misalnya seperti di dalam slide, ada hijau itu hutan, kuning itu Tegal, biru muda itu sawah, ya. Merah itu pemukiman, itu pemanfaatan lahannya. Nah, hasil overlay-nya Anda lihat di situ, Jawa Timur ada berbagai macam warna di situ, putih, kemudian diantaranya berbagai macam warna. Yang putih ini adalah lahan-lahan yang sudah digunakan sesuai dengan daya dukungnya. Yang berwarna itu lahan digunakan di luar kemampuan daya dukungnya. Sehingga kalau kita ingin merencanakan perubahan penggunaan lahan, menata penggunaan lahan di daerah-daerah yang berwarna itu. Apa saja yang tidak cocok bisa dilihat di legenda yang ada di sebelah kiri bawah. Di kanan kiri atas ya, bukan kiri bawah. Jadi Anda bisa lihat di situ misalnya seharusnya ini hutan lindung tetapi digunakan untuk Tegal. Nah, maka apa solusinya? Itu yang contoh penggunaan, contoh sederhana ya sebenarnya, hanya overlay saja pakai tumpang tindih tadi untuk menghasilkan peta yang baru. Oke, tadi alatnya, sarana yang kita pakai untuk menganalisis. Baiklah, kita coba masuk ke aplikasi sistem informasi geografi dan penginderaan jauh di dalam pertanian berkelanjutan. Jadi salah satu contoh adalah untuk penentukan lokasi sampling, lokasi untuk mendesain di mana lokasi sampel untuk berbagai macam observasi atau pengambilan sampel tanah misalnya. Jadi kenapa demikian? Karena untuk penelitian-penelitian yang menggunakan analisis spasial, desain sampling ini sangat penting. Karena kalau lokasi sampel atau lokasi pengamatan tidak tepat, maka hasilnya juga tidak bagus. Jadi misalnya lokasi pengamatan kebetulan mempunyai tekstur tanah yang sama, mungkin mempunyai penggunaan lahan yang sama. Jadi seharusnya lokasi sampling sesuai dengan tujuan harus bervariasi mulai dari rendah sampai tinggi. Produktivitas padi misalnya harus mulai dari rendah sampai sangat tinggi. Tidak di dalam rata-rata supaya didapatkan pengaruh
lingkungan. Kita ambil contoh di sini adalah satu penelitian dilakukan di India di sana, di mana ada masyarakat sekitar hutan memanfaatkan banyak sumber daya yang ada di hutan. Saya kira sama ini dengan di Indonesia, di sekitar kita banyak masyarakat sekitar hutan yang memanfaatkan lahan di dalam hutan. Hanya ini hanya salah satu contoh yang sudah ada jurnalnya. Jadi silahkan nanti diunduh di jurnal, judulnya itu silahkan dibaca sendiri di sana. Sebagai bahan diskusi dari publikasi tadi adalah mengapa faktor akses jalan raya dan faktor kondisi hutan perlu dipertimbangkan sebelum melakukan konservasi. Jadi diskusi ini yang mungkin kalian bisa baca lagi atau bisa Anda diskusikan dengan teman kalian. Kemudian apa hipotesis yang bisa dibangun dalam kegiatan penelitian ini? Jadi diskusi itu yang nanti silahkan dilakukan sendiri. Hipotesis dari penelitian adalah peluang keberhasilan konservasi hutan lebih besar bila aksesibilitas jalannya terbatas. Semakin mudah akses jalan, maka peluang konservasi menjadi lebih terbatas. Jadi itu kira-kira hipotesis di dalam penelitian itu. Bagaimana caranya kita menjawab hipotesis tadi? Jadi di mana di dalam hutan itu, jadi kalau kita ingin menjawab tentu saja kita harus tahu kondisi hutan di sana. Jadi ada dua faktor di sana yang akan kita kaji. Tadi adalah yang pertama adalah penggunaan lahan hutan, yang kedua adalah akses jalan. Hutan dibagi menjadi dua, hutan yang kualitas tinggi, yang mungkin yang rapat, kemudian yang kualitas rendah, jadi high dan low. Kemudian akses jalan juga begitu, yang aksesibilitasnya tinggi dan rendah. Jadi masing-masing ada dua, sehingga ada 4 kombinasi perlakuan. Nah ini yang yang nanti 4 perlakuan kita letakkan di mana sebarannya. Nah, untuk melihat itu, yang pertama kita harus melakukan analisis tutupan lahan atau penggunaan lahan. Ini menggunakan remote sensing. Remote sensing kita menghasilkan di mana saja hutan yang kualitas tinggi, yang H, mana yang low, mana yang bukan hutan. Jadi yang hutan kualitas tinggi, rendah, kemudian yang bukan hutan. Kemudian yang berikut adalah di mana jalannya. Jalan itu hanya kita bagi saja, jalan yang utama di primer road-nya, kemudian yang jalan yang sekunder, jalan kelas kedua. Misalnya jalan nasional dengan jalan tingkat kecamatan misalnya. Jadi hanya jalan itu yang kita pilih. Kemudian untuk mengetahui tadi seberapa, karena hipotesisnya tadi yang jalan raya, yang jalan utama tadi gangguannya besar, maka di dalam sistem informasi geografi ada namanya buffer, menu namanya buffer. Buffer itu untuk melihat berapa radius dari jalan itu yang menjadi daya jelajah masyarakat sekitarnya. Semakin besar jalannya, semakin orang menggunakan transportasi yang mudah, maka kerusakannya akan semakin luas. Makanya yang gambar yang seperti cacing yang besar itu adalah buffer untuk jalan-jalan besar. Yang kecil-kecil ini untuk jalan yang kecil. Ini namanya buffering, untuk menentukan buffer zone dari jalan. Kemudian tadi sudah ada penggunaan lahan, sudah ada jalan, ini
overlay. Jadi ditumpang tindihkan. Makanya di awal tadi ini adalah untuk menentukan lokasi sampling tadi pakai overlay, dioverlaykan. Jadi yang diambil hanya jalan yang mengoverlay hutan. Jadi yang bukan hutan tidak dilakukan pengambilan sampel. Kemudian setelah dioverlay tadi tentukan titiknya. Tentu saja akan nanti ada empat kombinasi perlakuan. Masing-masing perlakuan diambil sekian titik observasi, disebarkan secara merata di daerah penelitian. Di slide berikutnya terlihat, nah ini kalau lokasi yang sudah ditentukan di slide sebelumnya tadi, ini ke dalam slide, bukan di dalam peta ya, di dalam peta penggunaan lahan tadi yang sudah ada jalannya sebagai orientasi. Kalau saya ingin ke titik itu lewat jalur jalan mana untuk mempermudahkan operasi. Sekali itu tadi salah satu contoh bagaimana kita mendesain titik observasi menggunakan GIS dan remote sensing. Baik, berikutnya, cara berikutnya adalah untuk overlaying planning. Yaitu untuk perencanaan-perencanaan dengan menggunakan overlay, tumpang tindih. Saya kira hampir sama sebenarnya pada prinsipnya dengan tadi. Overlay itu adalah ya salah satu, karena memang salah satu prosedur penting dalam sistem informasi geografis. Banyak tujuan yang dilakukan dengan overlay planning ini. Jadi menampilkan 1, 2, atau 3 peta untuk menghasilkan peta yang baru. Sebagai contoh ini diambilkan dari peta di Lampung, ada 3 kondisi tutupan lahan tahun 90, tahun 2000, tahun 2005. Nah, di sini untuk melihat sebenarnya bagaimana atau di mana saja terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini dari peta penggunaan lahan dari citra satelit terlihat sebaran penggunaan lahan di sana. Ada hijau, merah dan sebagainya, bisa dilihat di legendanya. Kemudian yang slide berikutnya adalah setelah peta itu ditumpang tindihkan dengan peta tanaman hutan rakyat, hutan tanaman rakyat ya, bukan tanaman hutan rakyat tapi hutan tanaman rakyat. Yang garis-garis merah itu. Ternyata tanaman karet, tanaman nanas, tanaman macam-macam itu ternyata banyak yang berada di luar hutan tanaman rakyat. Sudah ada di hutan-hutan lindung, ada di hutan-hutan produksi. Kalau di Jawa perhutani, kalau di sana dikelola oleh Inhutani. Nah, ini yang potensi konflik ya. Potensi konflik adalah lahan kebun tadi, kebun kelapa sawit, kebun karet itu yang berada di kawasan-kawasan lindung. Jadi luas-luas tadi, luas masing-masing tadi saya kira bisa dilihat. Nah, ini yang potensi konflik, ya di potensi konflik tadi kan kira-kira yang sebelah kanan itu. Jadi yang biru-biru itu adalah potensi konflik. Kalau yang sebelah kiri adalah yang mungkin tidak ada konflik. Ya. Jadi kalau kita ingin perbaikan lahan di sana, ya yang tidak ada konflik ya tinggal semak belukar, padang rumput. Kalau yang sudah ada tanamannya mungkin akan konflik dengan masyarakat sekitar. Nah, ini bagaimana caranya negosiasi dengan masyarakat yang ada di sana.
Kemudian yang ketiga adalah penggunaan GIS untuk menilai potensi kontaminasi sumber air. Ini sebagai contoh kasusnya adalah di Ranupane, Kabupaten Lumajang. Di Ranupane kita tahu lokasinya ada di Kabupaten Lumajang di antara Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Ya, kalau kita lihat, jadi banyak lahan yang berlereng yang digunakan untuk budidaya pertanian ini banyak masalah ya, karena ada tingkat erodibilitas tanah yang tinggi di daerah-daerah Cangar, Bromo dan sebagainya. Kemudian hal ini akan menyebabkan terjadinya banjir di bagian bawah karena terjadinya runoff. Kemudian juga adanya land use yang berubah tadi, kemudian hilangnya filter-filter tanaman, kemudian semua limpasan permukaan tadi akan menjadi penyebab banjir yang ada di bawah. Baiklah, ini lokasi tadi di Desa Ranupane tadi, jadi ini gambar saya ambil dari Google Earth. Jadi satu desa enklave istilahnya kalau di orang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sana. Desa di tengah hutan atau di tengah kawasan lindung. Namanya Desa Ranupane di sana. Nah, masalahnya apa? Gitu. Jadi ada banyak masalah di sana. Sebenarnya di sana ada dua ranu. Ranu itu telaga di daerah pegunungan yang berada di suatu istilah telaga di Lumajang. Ada Ranupane, di situ ada Ranu Regulo. Ranu Regulo ini airnya masih bagus, jernih. Kalau yang Ranupane karena di daerah pertanian ini warnanya menjadi coklat, bahkan kadang-kadang hijau pada musim tertentu. Jadi kenapa demikian? Dan ini kita lihat dari analisis spasialnya. Ini contoh penampakan gambar ya, jadi kondisi gambar yang berubah-ubah dari waktu ke waktu karena kondisi lingkungan yang berubah-ubah tadi. Jadi kadang warnanya hijau, kadang-kadang warnanya coklat. Kenapa warnanya hijau, kenapa warnanya coklat? Nah, itu banyak hal yang bisa kita kaji nanti. Ya semua tadi berawal sebenarnya dari pertanian sayur di lahan berlereng, nah, di mana terjadi limpasan permukaan yang tinggi. Terutama adalah budidaya tanaman kentang, di mana kentang tidak mengendaki air masuk banyak ke dalam tanah, dia mengendaki air segera hilang dari tanah. Sehingga gulutannya pun ke arah lereng, yang dilihat di gambar di dalam slide. Jadi akan terjadi erosi. Bahkan pada saat kondisi yang hujan yang ekstrim akan terjadi banjir, sebagaimana gambar yang di slide, gambar yang di bawah. Ini adalah banjir di Ranupane. Orang kan heran ada banjir di daerah pegunungan, dan kenyataannya ada. Kenapa demikian? Karena limpasan permukaan yang berlebihan dari kondisi pertanian yang seperti slide sebelumnya tadi. Semua material ini diendapkan di ranu tadi. Sehingga ranu tadi atau telaga tadi yang dulu kedalamannya 30 meter, sekarang menurut informasi tinggal 4 meter. Dulu 8 hektar, sekarang tinggal 4 hektar. Itu yang jadi masalah di sana. Tidak hanya sedimen air, tetapi juga pada musim tertentu karena kandungan hara yang banyak, nitrogen, fosfor dan sebagainya yang banyak, pada suatu saat meledak tanaman salvinia. Salvinia kalau mati akan mengendap, akan menambah sedimentasi di dasar sungai, mempercepat pendangkalan. Kemudian kalau kita lihat, jadi kenapa tadi kondisi itu terjadi? Sebenarnya masyarakat di sana tahu bahwa akibat
usaha pertaniannya menyebabkan sedimentasi. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena itu satu-satunya, bukan satu-satunya, tapi tanaman kentang atau budidaya sayur, terutama kentang tadi adalah merupakan budidaya yang menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi. Kita lihat di grafik itu, jadi salah satu hasil penelitian dengan usaha tani yang kurang dari 20 juta bisa menghasilkan sekitar 80 juta per hektar. Nah, inputnya dari mana? Kalau kita lihat sebenarnya memang untungnya besar, tetapi sebenarnya ada yang tidak efisien di sana. Kalau kita lihat dari tiga unsur hara makro yang utama, NPK, pemberian N, jadi pemberian N ini kalau kita lihat efisiensinya ya tidak terlalu rendah ya, jadi masih kita lihat di situ. Jadi kalau dari unsur N yang diberikan sebelah kiri itu hijau dan oranye menghasilkan produksi kentang yang kandungan N-nya kalau dihitung kira-kira segitu. Jadi hanya sedikit turunnya. Hilangnya di mana? Kira-kira bersama dengan hasil erosi tadi. Yang paling banyak yang tidak efisien adalah fosfor. Jadi banyak yang diberikan tetapi hanya sedikit dimanfaatkan oleh tanaman. Ini yang perlu disadari petani, sebenarnya sepertinya di sana tidak perlu ditambah pupuk fosfor lagi. Kalium kita lihat diberikan sedikit tapi yang diambil tanaman banyak. Ini yang bahaya. Karena tanaman mengambil kalium yang ada di dalam tanah. Sehingga dengan melihat ini, rekomendasi pemupukan ke depan, fosfor mungkin tidak perlu ditambahkan, cukup dengan pupuk organik. Kalium harus ditambahkan untuk mengurangi pengurasan hara. Baik, ini saya kira hanya gambaran analisis spasial. Tadi kalau kita ingin tadi cerita-cerita yang di sana, kemudian bagaimana kita mengatasi tadi, kita berbekal pada kondisi lingkungan di sana, morfologinya, yang di mana berbukit, di mana yang lembahan. Kemudian kalau kini kita lihat kemiringan lerengnya, kemudian bagaimana tutupan lahan di sana, di mana ada hutan, di mana ada tegal, bisa kita lihat dari situ. Kemudian kalau kita olah, jadi dari data tadi kita olah dengan menggunakan software remote sensing, kita bisa tahu di mana ada tegal, di mana ada semak, di mana ada hutan di situ. Jadi itu adalah gambar, itu adalah tampilan penggunaan lahannya. Kemudian berikutnya tadi sebagaimana tadi dicontoh di sistem informasi geografi tadi, untuk kita melihat ketidaksesuaian penggunaan lahan, kita lihat kemampuan lahannya. Jadi yang merah itu adalah yang kelas 8 yang seharusnya berbasis vegetasi, yang hijau ini aman untuk pertanian. Kemudian dari dua peta tadi, peta tutupan lahan saat ini, kemudian dengan kemampuan lahan kita overlay, akan menghasilkan peta ketidaksesuaian pemanfaatan lahan. Jadi sebagaimana di Jawa Timur tadi, di situ kita lihat yang putih-putih ini adalah sudah sesuai, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan erosi dan sebagainya. Yang berwarna itu yang memberikan masalah. Jadi ada lahan-lahan di situ yang seharusnya hutan lindung tetapi digunakan untuk tanaman kentang. Jadi uraiannya ada di tabel sebelah kiri, silahkan dibaca, itu ada pemanfaatan lahan apa yang seharusnya apa, sekarang digunakan untuk apa. Baiklah, begitu saya kira diskusi kita hari ini. Jadi ya ini ada satu ilustrasi, ini ada warung di sana. Jadi kalau kita lihat sebuah warung itu, kalau kita lihat ya kenampakannya hanya ada warung, dari luar kelihatannya ada apa saja di situ, kerupuk misalnya, ada mie dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat hanya sepotong itu ya memang tidak ada apa. Tapi kalau kita lihat masuk ke dalam, ternyata banyak sekali informasi yang bisa dilihat. Ya, jadi
apa saja, tidak hanya dagangan saja, tapi ada aktivitas orang di sana, orang berdiskusi, orang bercanda dan sebagainya. Sehingga di dalam sistem informasi dan sistem informasi geografi dan remote sensing ini sebenarnya kalau kita hanya lihat sepintas sebenarnya tidak ada apa-apa di sana. Tetapi kalau kita ingin cermati lebih dalam lagi sebenarnya banyak informasi yang bisa kita gali, yang bisa kita pakai untuk berbagai macam keperluan. Oke, sebagai penutup di dalam kuliah ini perlu kami ingatkan bahwa sistem informasi dan geografi dan remote sensing ini adalah sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan suatu lanskap secara berkelanjutan melalui peningkatan pemahaman akan interaksi berbagai proses di dalam suatu lanskap. Tetapi perlu diingat bahwa sistem informasi geografi dan penginderaan jauh ini hanya sarana dalam aplikasinya tergantung dari validitas data, keakuratan data, dan metode yang digunakan. Kalau datanya tidak valid, kita olah, hasilnya juga tidak valid, tidak bisa dipakai. Kalau cara mengolahnya salah, data juga tidak kita pakai. Maka datanya harus kita yakin bahwa datanya valid, kemudian metodenya benar. Supaya tidak terjadi seperti itu. Jadi sistem informasi geografi atau Geographic Information System ini seringkali diplesetkan. Gambarnya indah sekali. Tetapi orang tidak tahu bahwa di balik gambar yang indah itu sebenarnya datanya tidak bisa dipakai karena datanya salah. Baik, saya kira begitu akhir dari kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menikmati bahan kajian yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf jika di dalam penyampaiannya ada yang kurang runtun, ada bagian-bagian kalimat yang mungkin tidak nyambung satu dengan lain. Mudah-mudahan dalam kuliah berikutnya menjadi lebih baik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.